Pemirsa, sudah hampir sebulan ini masyarakat dihadapkan dengan buruknya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta. Bahkan menurut pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta termasuk terburuk ketiga di dunia. Kerugian ekonomi pun mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Dampak perubahan iklim yang terjadi di dunia semakin terlihat dengan peningkatan suhu global yang mengkhawatirkan. Jika tidak ada intervensi kebijakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim sejak 2020 hingga 2024 dapat mencapai 544 triliun rupiah. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa menegaskan potensi kerugian ekonomi Indonesia hingga 544 triliun tersebut meliputi sektor yakni kerugian di sektor pesisir dan laut mencapai 408 triliun rupiah. Kerugian pertanian mencapai 78 triliun rupiah hingga kerugian di sektor kesehatan diperkirakan mencapai 31 triliun rupiah. Untuk itu, Bappenas memastikan telah mendorong kebijakan penanganan perubahan iklim dalam kebijakan jangka panjang sehingga kerugian ekonomi tidak semakin besar. Dalam kurun 2020 hingga 2024, perubahan iklim itu akan menyebabkan kerugian ekonomi, potensi kerugian ekonomi senilai 544 triliun. Karena itu diperlukan sebuah intervensi kebijakan. Dan potensi kerugian ini akan berasal dari penggenangan pesisir, kelangkaan air, kecelakaan kapal, penurunan produktivitas beras, dan peningkatan kasus penyakit sensitif. Kerugian ekonomi senilai puluhan triliunan rupiah juga diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Akibat polusi udara yang buruk belakangan ini, sektor pariwisata tercatat mengalami kerugian ekonomi hingga saat ini sebesar 21,5 triliun rupiah. Kerugian tersebut diderita langsung pelaku usaha pariwisata, baik secara nasional maupun secara global dalam beberapa pekan terakhir. Karena ini 5 tahun yang lalu sudah menjadi perhatian masyarakat, tapi seiring dengan angka kualitas udara yang begitu membaik, orang kembali lupa terhadap kebutuhan kita untuk secara bersama-sama menurunkan polusi kita dengan memperbaiki angka kualitas udara. Karena ini dampaknya sangat luar biasa untuk 21 triliun lebih untuk bedanya, untuk biaya kesehatan juga di atas 10 triliun. Ini yang perlu kita waspadai. Besarnya kerugian ekonomi akibat kualitas udara yang buruk, pemerintah meminta peran serta masyarakat turut andil menggunakan transportasi umum dengan sukarela memakai kendaraan berbasis baterai yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kerugian ekonomi akibat polusi udara, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono. Beliau adalah Ketua PHRI DKI Jakarta. Ya, halo. Selamat pagi, Pak Iwantono. Oke, Mas Bas, apa kabar? Ya, kabar baik. Pak Iwantono, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasinya bahwa DKI Jakarta ini saat ini memang tengah mengalami kualitas udara begitu yang buruk begitu. Lantas bagaimana nih tanggapan dari teman-teman PHRI khususnya di wilayah DKI Jakarta? Pak Iwantono, silakan. Saya kira itu kan sudah begitu faktanya ya. Memang di Jakarta ini merupakan kota yang termasuk 3 kota terburuk di dunia ya, bersama-sama dengan Dubai begitu. Dan ini tentu bisa karena iklim ya, setiap kali musim kemarau akan timbul semacam ini. Bisa juga karena inversi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sumber-sumbernya sebenarnya ini kan yang paling utama itu kan karena transportasi ya. Dari emisi yang berasal dari transportasi itu bisa menyumbang sampai 44% dari polusi udara di Jakarta. Kemudian diikuti oleh industri itu sekitar 31%, kemudian manufacturing itu 10%, dan perumahan 14%, sementara komersil 1%. Tetapi antara transportasi dan industri dan manufacturing itu tentu ada kaitannya. Jadi sebenarnya orang yang berkendara itu kemungkinan besar juga karena dia berangkat
dari rumah menuju tempat kerja di industri atau di manufacturing itu sendiri. Ini jadi sebenarnya antara Ya, ya. manufacturing, industri dan transportasi itu berkaitan satu sama lain ya. Dan di Jakarta ini juga ada 16 pembangkit listrik ya, ada PLTU yang operasinya itu didukung oleh batu bara. Itu juga menyebabkan itu. Itulah sebenarnya yang kita lihat kenapa Jakarta menjadi kota yang polusinya cukup tinggi gitu. Baik, dengan kondisi seperti saat ini, lantas kira-kira sektor-sektor pariwisata apa saja nih yang mungkin sudah terdampak kalau Anda bisa cermati belakangan ini nih, Pak Iwantono? Ya, pariwisata itu intinya kan orang bepergian dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan dan kepentingan tertentu. Ya, Di dalamnya adalah kesenangan. Ya. Sehingga orang berpariwisata bisa karena dia ingin mengunjungi tempat-tempat objek pariwisata ya seperti alam, budaya, jenisnya. Nah, bisa juga karena dia untuk berbisnis ya, untuk datang ke Jakarta untuk bisnis itu juga bagian dari wisata karena ada wisata juga untuk kongres, untuk meeting ya seperti Singapura itu ya. dengan MICE tourism gitu. Jadi orang yang berwisata karena untuk konferensi, untuk meeting. Tapi juga bisa karena olahraga ya, untuk olahraga, untuk kesehatan ya, Singapura kesehatan, Malaysia juga untuk kesehatan, untuk wellness juga demikian, dari kesegaran, untuk meditasi. Nah, ini sektor-sektor yang tentu akan punya dampak dari sisi sektor, tetapi juga ada implikasi ke sektor-sektor lain ya. Transportasi tentu kalau wisatawannya turun, transportasi pasti terkena. Iya, iya. Retail juga kena, kemudian kerajinan, pasar tetap akan terkena juga gitu. Pak Iwantono, tapi bisa disampaikan tidak sih sebenarnya sejauh mana nih dampak yang sudah dirasakan, penurunan dan mungkin tadi jumlah kunjungan, tingkat hunian dan lain-lain begitu yang kalau kita lihat bicara dengan PHRI sendiri begitu, apakah ada persentase yang bisa disampaikan tidak kira-kira ini? Jadi kalau tingkat hunian sebenarnya tahun 2023 ini kan kita harapkan ada peningkatan yang signifikan begitu ya. Karena kan tahun 2023 ini sudah jauh lebih baik ya. Oke. COVID sudah jadi endemi gitu. Tetapi okupansi hotel itu ternyata relatif masih hampir sama aja gitu ya. Bahkan ada turun, mungkin kurang dari 1% turunnya. Oh, jadi oke. Nah, sekitar 58% ya. Tetapi itu pun juga nggak merata ya. Ada untuk hotel-hotel kelas bintang 3 ke atas itu okupansi rate-nya jauh lebih tinggi dibandingkan yang kelas di bawahnya begitu. oke. Nah, tadi Pak Sandiaga Uno juga sudah mencapaikan salah satu kerugian ekonominya mencapai 21,5 triliun rupiah. Ini tanggapan Anda seperti apa ini, Pak Iwantono? Ya bisa jadi hitung-hitungannya seperti itu ya. Saya sendiri tidak punya hitungan yang konkret ya, tetapi itu bisa kerugian langsung ya karena harus berobat. Karena angka-angka BPJS saja kan cukup tinggi ya, dia ada defisit mencapai berapa itu ya, 26% dari yang mereka ya. Tetapi ada biaya-biaya yang langsung seperti itu untuk orang berobat. Ada juga yang namanya opportunity cost. Oke. Opportunity cost itu adalah biaya korbanan akibat dari orang itu sakit ya, akibatnya dia tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tadinya produktif. Atau dia karena ada keluarganya yang sakit, dia harus ngantar ke rumah sakit ya, atau ke puskesmas untuk berobat, sehingga dia kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang produktif ya. Jadi kalau itu dihitung semua, saya kira angkanya akan cukup tinggi ya, apalagi kalau itu menimbulkan kematian misalnya ya. Dengan kematian itu berarti kita kehilangan tenaga kerja yang produktif, dan tentu itu kalau dikomersilkan nilainya juga signifikan begitu.
Baik, langkah antisipasi apa yang mungkin sudah disiapkan teman-teman PHRI untuk mengantisipasi tadi ada penurunan okupansi baik di hotel maupun restoran, Pak Iwantono. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama kita akan cermati dari sisi kerugian ekonomi akibat polusi udara. Yaitu dia data selengkapnya bisa Anda lihat. Di pesisir dan laut itu sekitar 408 triliun rupiah, kemudian air 26 triliun, pertanian 78 triliun, kesehatan 31 triliun rupiah. Sehingga rentang dari tahun 2020 sampai dengan 2024 itu ada sekitar 544 triliun rupiah kerugian ekonomi akibat polusi udara potensinya ya sampai dengan 2024. Kemudian kita lihat dari kerugian ekonomi polusi udara. Dari polusi udara itu sekitar 21,5 triliun rupiah. Di mana indeks kualitas udara di wilayah DKI Jakarta tercatat di angka 167 polutan utama PM2.5 dan nampaknya ada ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, flu dan juga batuk. Berikutnya kita cermati dari kerugian ekonomi polusi udara di DKI Jakarta. 7.800 kematian dengan tingkat kerugian sekitar 2 miliar dolar Amerika atau setara 30 triliun rupiah. Ini dari pemantauan kualitas udara IQ Air. Selanjutnya 8 negara polusi udara terburuk. Yang pertama itu ada India dengan nilai 151 kategori tidak sehat. Kemudian Pakistan 129, Indonesia menempati di posisi ketiga 124, kemudian Bangladesh 116, Chili 111, Uni Emirat Arab 110, kemudian Dubai 110 dan China 98 kategori tidak terlalu baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua PHRI DKI Jakarta. Baik, Pak Iwantono, kita lanjutkan kembali. Ini data-data yang menarik untuk dicermati begitu dari kerugian-kerugian yang dialami dengan adanya polusi udara yang terjadi di Indonesia dalam khususnya di wilayah DKI Jakarta ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Nah, Anda melihat bagaimana posisi Indonesia yang di ketiga kerugian ekonomi yang luar biasa dari pesisir laut, bahkan air, pertanian dan juga kesehatan. Ini langkah-langkah antisipasi apa sih yang sudah disiapkan? Strategi-strategi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PHRI khususnya di wilayah DKI Jakarta ini, Pak Iwantono? Pertama ya, kita itu ini kan dunia sekarang ini dunia viral ya. Itu ada isu Indonesia atau Jakarta menjadi kota yang buruk begitu. Nah ini terus viral kemana-mana dan akhirnya orang tidak datang ke sini. Ya. Ini yang pertama. Oleh karena itu kita harus melawan ya isu negatif itu dengan tindakan-tindakan yang lebih nyata. Karena itu di PHRI itu di hotel dan restoran itu terus mempromosikan industri yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu termasuk di dalamnya adalah polusi udara. Tapi bukan hanya itu ya, misalnya pengelolaan sampah yang baik ya, tidak membakar misalnya karena membakar itu juga menimbulkan polusi udara. Kemudian manajemen mengenai makanan ya, makanan yang jangan berlebihan, makan yang berlebihan akhirnya menimbulkan sampah yang menimbulkan polusi bau, polusi penyakit dan polusi udara yang lain itu bisa timbul karena di situ. Kemudian juga misalnya pelepasan limbah-limbah yang lain ya, termasuk penggunaan minyak ya, minyak bekas itu mesti dikelola dengan baik supaya tidak menjadi masalah lingkungan juga. Kemudian juga penggunaan zat-zat kimia di dalam pengelolaan hotel itu juga penting. Bahkan polusi udara yang bisa bersumber dari arsitektur. Jadi kita melakukan renovasi, memperbaiki gedung itu harus diusahakan dengan
dampak polusi yang sekecil mungkin. Nah, ini kesadaran semacam ini kan dilakukan juga oleh banyak pelaku ya, karena pelaku-pelaku ini kan ada standar juga untuk bisa menjadi hotel yang berkelas gitu. Nah, semacam kita perlu untuk dipromosikan, untuk membangun brand Oke. bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki diri, sehingga jangan sampai orang terus-menerus mengidentikan Jakarta sebagai kota yang kotor gitu. Nah, ini Oke. perlu pemerintah bersama-sama kita membangun branding yang baik bahwa kita sudah mengambil langkah konkret untuk memperbaiki diri gitu. Dan langkah-langkah yang sudah ditempuh tadi, promosi, industri ramah lingkungan, dan lain-lain, serta branding terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan kepada masyarakat, mungkin dunia wisata di lokal, domestik, begitu maupun di luar negeri, responnya sejauh ini seperti apa ya Pak Iwan? Nah, ini yang kita mengharapkan tentu dari sekarang kita lakukan. Jadi responnya sekarang kan masih negatif karena berita Oke. ini ada beberapa, contohnya pribadi saya, teman saya yang tadinya mau ke Jakarta dia batalin. Ah, itu dia. Nah, sejauh mana sih, ini kan Anda katakan viral begitu ya, informasi bahwa Jakarta ini sekarang memiliki polusi udara yang terburuk, bahkan menempati posisi ketiga begitu ya di sejumlah negara lain. Anda melihat apakah tadi banyak sekali entah itu rekan bisnis ataupun calon-calon wisatawan yang ingin berkunjung ke DKI Jakarta, akhirnya banyak yang membatalkan perjalanan mereka, entah itu menginap di hotel kah atau ke tempat-tempat wisata lainnya? Iya, itu terjadi kan dunia sekarang dunia viral. Hmm. Tentu saja waktu ada undang-undang KUHP itu yang mengatakan bahwa kalau orang menginap di kamar bukan pasangannya resmi akan dipidana gitu. Wah, itu viral ke seluruh. Oke. Padahal itu tidak seburuk itu sebenarnya undang-undang itu kan gitu. Demikian juga ini kalau sudah viral seperti itu kan mengembalikannya ini kan nggak gampang juga. Oleh karena itu kita harus menunjukkan ini loh langkah konkret yang kita lakukan. Pemerintah melakukan ini, dunia usaha melakukan ini, masyarakat melakukan ini. Kemudian itu kita viralkan juga sebagai langkah konkret yang kita sudah ambil bagian promosi kita gitu. Sebab kalau tidak seperti itu orang masih menganggap Jakarta itu buruk. Padahal Pak Jokowi sudah membuat kebijakan untuk WFH gitu kan. Ibaratnya diharapkan nanti emisi udaranya menjadi turun. Nah di situ kan memperbaiki udara kita. Nah langkah-langkah semacam ini yang dilakukan oleh dunia usaha, memang harus di branding, disosialisasikan dengan baik. Tapi semua ini kan membutuhkan uang gitu loh, membutuhkan uang. Sementara kita tahu sektor hotel, restoran ini sudah sektor yang paling duluan kena wabah COVID dan paling belakangan dia recovery. Jadi, biayanya ini ya minta tolong untuk dibantu gitu. Kalau tidak dari mana sampai sekarang. Dari teman-teman PHRI DKI Jakarta, siapa sih sebenarnya yang ingin diharapkan akan menjadi leading begitu ya, akan menjadi salah satu mungkin orkestratornya begitu, sehingga akan memimpin bahwa kita harus bangun branding yang baik terkait dengan kondisi di Indonesia, dunia pariwisata, perhotelan, restoran dan lain-lain, sehingga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena kita tahu ada upaya rekayasa cuaca begitu dengan membuat hujan buatan nantinya di wilayah DKI Jakarta, dan ini kan yang harus Anda katakan tadi tetap diviralkan juga yang positifnya begitu, Pak Iwan. Iya, saya kira itulah. Jadi karena itu pemerintah mesti mengambil langkah itu, mengajak kita sama-sama untuk berkampanye itu. Jangan dibiarkan kita sendiri. Kita ini udah sangat terbatas ya. Kondisi untuk hidup juga masih susah. Memang tadi data-data okupansinya kelihatan meningkat misalnya ya dibandingkan pandemi yang lalu. Tetapi ingat bahwa selama pandemi itu ada price war, ada perang harga di antara para pelaku hotel. Jadi kalau harganya belum naik, walaupun okupansinya naik, itu tidak dengan sendirinya omset atau income-nya itu sudah baik gitu. Karena itu harus ada public service untuk bisa mendukung ini ya. Itu dari sisi fiskal semacam itu. Tapi dari sisi moneter ada dukungan pembiayaan yang lebih murah untuk mereka yang akan
Sudah ada komunikasi begitu Pak Iwantono, kira-kira begitu dengan pihak-pihak terkait yang bisa membantu untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi oleh teman-teman PHRI di wilayah DKI Jakarta? Ya ini kan komunikasi juga sekarang yang kita lakukan. Hmm, Komunikasi demikian ini malah efektif karena bisa dilihat di apa namanya Oke. semua orang lihat gitu. Saya kira demikian tetap tidak bisa sendiri, peran media ini penting juga untuk ya, mengkomunikasikan. Jadi kalau kadang-kadang surat menyurat kita kirim ya itu lama banget responnya. Tapi kalau begitu keluar ya itu menjadi oke. cepat banget gitu ya. Jadi ini Ah, bantuan dari teman-teman media saya kira sangat sangat penting ya untuk bisa iya, melakukan. iya. Kalau kita dengan pemerintah DKI saya kira hubungan sangat sangat baik, setiap saat kita bisa telepon. Dari Kemenkraf Parekraf sendiri bagaimana Pak Iwantono terkait dengan kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta? Ya, kita sedang berusaha untuk melakukan komunikasi ya dengan Dinas ya, Dinas Ya, Pariwisata dengan Pak Sandi. Saya kira Pak Sandi udah cukup responsif ya untuk merespon isu ini. Nah, kita menunggu nanti langkah-langkah implementasi yang konkret karena yang diperlukan itu yang konkret karena kan peristiwa ini kan bisa rutin ya. oke. Setiap tahun muncul El Nino, muncul La Nina gitu kan, muncul banjir yang panjang ini kan seolah-olah peristiwa rutin tapi jangan kita terkaget-kaget terus setiap tahun kaget-kaget dengan peristiwa yang sama begitu. Baik, lantas bagaimana dengan optimisme dan juga harapan dari teman-teman PHRI di Jakarta begitu terkait dengan sektor pariwisata, perhotelan dan restoran ke depannya? Oh, kalau sebagai pelaku usaha itu harus tetap optimis karena kita bisa enggak harus tolong diri sendiri ya. Jangan pernah kita menitipkan nasib kita itu kepada orang lain karena nasib kita Ya, barang titipan gitu lah. Jadi kita harus pertama yakin diri sendiri, harus bangkit, harus bisa memperbaiki diri dan kita terus berkomunikasi, melakukan advokasi dengan berbagai pihak baik. untuk menyelesaikan masalah bersama. Ini bukan masalahnya PHRI saja ya, ini masalah industri di Jakarta ya. Ini semua terkena itu, orang mau belanja ke sini kalau udaranya buruk kan nggak mau datang juga gitu ya. Oke. Setelah hotel dan restoran ini masalah seluruh pelaku usaha di Jakarta ini. Yes, itu dia permasalahan bersama yang harus dipecahkan bersama-sama juga begitu ya, baik dari pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku industrinya sendiri di dalam negeri. Baik, Pak Iwantono terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Pak Iwantono. Ya. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.